Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana seseorang yang lebih memilih masjid karena ada Jumat berkah, ada wifi dan ada fasilitas yang lain. Bagaimana hukumnya orang seperti itu? Bismillah, insyaallah tidak masalah tatkala dia itu memang sudah terbiasa untuk melakukan ibadah dalam masjid. Kalau dia tujuannya ke masjid itu hanya untuk itu, karena itu, nah maka dia tidak diperbolehkan. Karena dia telah menduakan niatnya untuk Allah dan untuk itu, untuk suatu tadi mungkin Jumat berkahnya ataupun juga wifi-nya. Tapi kalau dia sudah terbiasa ke masjid kemudian dia memilih masjid yang ada wifi-nya ataupun Jumat berkahnya, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, bagaimanakah keutamaan belajar atau mengajarkan ilmu non agama? Seperti yang kita ketahui bahwa hadis tentang belajar yang sahih adalah tentang belajar ilmu agama. Bagaimana untuk belajar ilmu non agama? Belajar baik ilmu agama maupun ilmu tentang keduniaan itu bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dia itu bisa mamduhun bihalin, dia itu mamduhun selalu terpuji ya, kapanpun dia itu mempelajarinya, yaitu adalah orang-orang yang belajar ilmu agama, kapanpun dia itu akan selalu terpuji. Yang kedua bisa menjadi dia itu madhmumun bihalin, dia itu bisa tercela kapanpun seseorang itu melakukan atau mempelajari ilmu itu, yaitu ilmu-ilmu yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu itu bisa mamduhun bihalin duna halin. Di satu kondisi dia itu bisa terpuji, dalam kondisi yang lain tidak ataupun tercela, yaitu ilmu tentang dunia dan tentang dunia ini apa yang ia niatkan. Kalau dia belajar tentang dunia ini untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mamduhun ataupun terpuji. Tapi kalau dia dengan ilmu agama itu malah menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi madhmumun, maka menjadi tercela. Maka kalau kita mempelajari ilmu dunia dan juga mengajarkannya, insya Allah kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menilai kepada syar'inya boleh atau tidaknya, tatkala kita sudah terbebas dari itu, insya Allah ini juga sangat dianjurkan dan diperbolehkan. Yang ketiga, bagaimana cara bersuci atau wudu yang benar menurut 4 imam madzhab, atau paling tidak menurut salah satunya Imam Syafi'i. Bagaimana? Memang fikih ini adalah ilmu cabang yang di situ ada perbedaan di antara para mazhab, para imam mazhab. Di dalam yang diwajibkan saja di dalam berwudu seperti Imam Hanafi itu mencukupkan dengan yang 4 apa yang ada di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, hanya wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan juga membasuh kaki. Ini dari Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafiyah. Kemudian di mazhab Syafi'iyah menambah 2, yaitu dengan adanya niat sebelum mengusap membasuh muka dan juga adanya tartib sebagaimana yang berada di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Kemudian dari Hanabalah dan juga Malikiyah menambah 1 lagi, berarti ada 7 selain 4 tadi, kemudian menambah niat, kemudian menambah mualah, berkesinambungan, dan juga menambah tartib. Kemudian tata caranya kalau tadi disebutkan mazhab Syafi'iyah, maka seseorang itu harus hadir niat sebelum dia itu mengusap muka. Ya, setelah mengusap muka, kemudian yang menjadi perbedaan dengan mazhab yang lain adalah tatkala mengusap
kepala, yaitu dengan kalau dalam mazhab Syafi'iyah sebagian, yaitu karena Rasulullah SAW pernah mengusap kepala beliau itu hanya nasiyah walal imamah, hanya di ubun-ubun ataupun di atas imamah saja. Ini yang hanya menjadi perbedaan para mazhab, dan juga tentang sekali, 2 kali atau 3 kali di dalam membasuhnya. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah ya sama, mengusap kepala, mengusap muka, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, boleh depan, boleh samping, boleh belakang, kemudian kaki. Ya, sama dengan mazhab yang lain pun seperti itu. Hanya saja tadi kalau mazhab Syafi'iyah dengan menutup semua kepala, ini adalah hukumnya sunnah. Yang wajib hanya sebagian saja. Wallahu a'lam bishawab. Adakah aturan atau syarat jeda waktu dalam pernikahan satu dengan berikutnya dalam kasus poligami? Misalkan nikah istri yang pertama jam 8, nikah istri kedua jam 9, apakah boleh demikian? Ini semoga saja bukan hanya pertanyaan tapi betul-betul dipraktekkan ya, yaitu tentang menikah yang pertama dengan yang kedua, ataupun yang kedua dengan yang ketiga, apakah harus ada jeda? Wah, ini orangnya kendel nih berarti yang bertanya nih Pak. Ya, tidak ada harus berjeda berapa waktu, tidak ada. Mau jam 9 dia jam 8 tadi dia nikah yang pertama, kemudian yang kedua itu jam ke-9 ataupun jam setengah 9 pun juga diperbolehkan ya. Tadi tidak ada jeda. Tapi sekali lagi ini semoga saja bukan hanya pertanyaan tapi betul-betul dipraktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah makan atau mengambil permen dari bank konvensional? Kalau sesuatu yang haram ya, banyaknya maupun sedikitnya tatkala kita konsumsi sama saja. Dia adalah sesuatu yang haram. Baik mau permen, mau roti, ya kalau nanti hari ini wah itu kan cuma permen, jadi tidak apa-apa lah, cuma permen, suatu yang remeh. Nanti besok, nah kalau roti bagaimana? Besoknya lagi bagaimana kalau nasi nasi geprek, ayam geprek dan lain sebagainya, itu nanti akan bertingkat. Jadi sama, mau permen, mau roti, mau ini sama, kalau dia itu dari yang haram maka dia tidak diperbolehkan. Ya, tadi dosa seseorang, kesalahan seorang pada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghalangi rizkinya. Tapi kita harus tahu rizki itu tidak hanya kita melihat sebagai zatnya ataupun bentuknya saja, tetapi rizki itu juga harus kita lihat tentang kebarokahannya ya. Kalau kita lihat orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, peminum khamr, para penjudi, mereka ada yang kaya. Kemudian para orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kafir pada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang kaya. Nah, maka kalau kita melihat seseorang itu mendapatkan kenikmatan dan dia itu berada di dalam kemaksiatan, di dalam ingkar, di dalam jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita ketahui dia itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala sedang mengeluh-ngeluhkan pada dirinya ya. Tapi kalau kita melihat seorang yang dia itu sengsara, dia itu mendapatkan bala, sedangkan dia itu di dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah azab yang disegerakan. Begitu juga kalau kita melihat seorang mendapatkan kenikmatan dan dia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang mendapatkan bala, ujian, sedangkan dia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian untuk dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.